baru masuk, shalom di belakang. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita ini. Coba ditoleh kanan kirinya. Sudah senyum belum? Karena kita habis apa? Habis merayakan tahun Imlek ya. Saya mau mengucapkan Tuhu Nimen Sinien Koile, Sinien Koile. Baik, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul di persekutuan doa Teresa Avila. Tema hari ini adalah purgatorium. Jadi kita sebagai iman Katolik, kita mengimani bahwa ada purgatorium ya Bapak Ibu. Purgatorium seperti apa dan mengapa ada purgatorium nanti akan dijelaskan lebih oleh Romo. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita percaya kalau Yesus di dalam hati kita akan penuh sukacita. Amin. 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 Sama-sama saya mengajak semuanya, kita mau bergoyang, kita mau joget sedikit. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Di sini, Bapak Ibu, kita ada gerakannya ya. Akan ditunjukkan oleh teman kita, Saudari Ave, silakan. Sama-sama kita mau ikutin gerakannya karena gerakannya simple. Oke? Kita mau bersuka cita sama-sama. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Mandarin. Yesus cai wo jia ting tung, kuai le ya, kuai le ya, kuai le ya. Yesus cai wo jia ting tung, kuai le ya, kuai le. Sudah bisa? Bapak Ibu semuanya? Semuanya harus joget. Nanti yang nggak joget saya tarik ke depan sini, joget sama saya, oke? Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, sebelah sini saja katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Sekarang sebelah sini jangan mau kalah, lebih keras lagi. Bisa lebih keras lagi untuk Tuhan. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Sama-sama, Ju Yesus cai wo jia. Ju Yesus cai wo jia ting tung, kuai le ya, kuai le ya, kuai le ya. Ju Yesus cai wo jia ting tung, kuai le ya, kuai le ya, kuai le ya. Sekali lagi, kuai le ya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh kita percaya kalau Tuhan di dalam hati kita, Tuhan ada di dalam rumah kita akan senantiasa berbahagia. Amin. Apapun kondisi, apapun keadaan, tetap Tuhan selalu berserta dengan kita. Mari kita mau senangkan hati. Kita mau buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau pada siang pagi hari ini, Kau boleh kumpulkan kami di sini Tuhan. Untuk kembali bertemu, untuk kembali memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, pada siang hari ini sungguh kami menyadari akan keberadaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mengingat-ingat setiap pengorbanan-Mu.
dimulai dari kayu salib Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa hanya Engkau Sang Penebus kami. Terkadang kami melupakan segala pengorbanan-Mu. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau nyatakan kebesaran-Mu. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang mulia dan Engkau Sang Penebus kami Tuhan. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Hanya Engkau yang memberi harapan Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami mau sadari akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau sadari bahwa penebusan-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan kami mau datang dengan setiap rasa syukur kami Tuhan. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Di dalam setiap kesesakan kami Engkau hadir Tuhan. Dalam kesesakan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Amin. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan dengan segenap hati, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku. Kami mau sadarkan setiap kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hidupku ku naikkan syukur. Pengorbanan
bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Ini setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Sungguh Engkau baik Tuhan dan teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu. Kau lawat setiap kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga kalau kami boleh memanggil Engkau Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang secara satu persatu kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami ada boleh sampai saat itu, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada kami semua yang hadir di sini untuk sampai sehat sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau telah mendengar setiap rasa ucapan syukur kami. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah segala Allah. Engkau Tuhan segala Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang begitu luar biasa. Saat ini kami memuji Kau lebih lagi Tuhan. Terpujilah Kau di atas segalanya. Haleluya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
terpujilah Kau. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan Kami jiwa. bersorak Tuhan, Kami bersorak dan bertepuk tangan di hadapan-Mu. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh Engkau mulia dan Engkau Raja kami. Terpujilah namamu Tuhan, Kau kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kau memerintah untuk selamanya Tuhan, Dan memerintah untuk selamanya. selamanya Tuhan. Dan memerintah untuk selamanya. Sungguh Engkau Allah yang memerintah selamanya. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami mau nyatakan Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, besar dan mulia, Biarlah semua memuji-Mu. dengan segenap hati kami mau katakan, kalau Kau Allah yang mulia dan Kau Allah yang besar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami memuji Kau. Angkat tanganku memuji, Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. semua menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Jom, katakan Kau terbesar. Besar
terbesar dan mulia. Biarlah semua lebih tinggi lagi kami mau katakan Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Semua mulut memuji Engkau Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sungguh Kau besar, sungguh Kau mulia Tuhan. Dan Engkau Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Oh benar Tuhan, sungguh Engkau terbesar dan Engkau mulia Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami, Kau sosok yang selalu ada di dalam hati kami. Sebab Engkau Juru Selamat kami. Meskipun di dalam lembah kelam, kami tak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau selalu hadir. Dan kami mau datang untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan Kau lagi. Ini segenap hati kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu nyata Tuhan. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah Tuhan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Kami mau nyatakan Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kau besar Tuhan. Kami katakan Walau ku harus berjalan di dalam lembah Tuhan. dalam lembah kegelapan, Kami mau sadar akan siap perlindungan-Mu. perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah tinggalkan. Kau tinggalkan.
Amin Tuhan. dalam janji-Mu. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Umat saja katakan, Yesus Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap roh kami mau katakan, kami sadari Tuhan akan keberadaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Sungguh Engkau Allah yang besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu sekali lagi Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Engkau Allah yang besar, Kau juru selamatku, Kau penebusku. Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami sembah. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau juru selamatku. Selamanya Tuhan. Kami sembah Engkau. Yesus. Terpujilah nama-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami. Engkau yang urapi setiap kami. Selama-lamanya Tuhan, Kau juru selamatku. Jesus.
saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus Kristus yang hidup, pada pagi menjelang siang ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka kami putra-putrimu memuji, memuliakan-Mu dalam Roh Kudus pada saat ini. Curahkanlah berkat-Mu, ya Yesus yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami. Berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup penuh, senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai putra-putrimu, untuk memuji, memuliakan Engkau. Di dalam doa ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau, tetapi juga di dalam hidup sehari-hari, semoga kami senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Di dalam pekerjaan kami, di dalam langkah laku hidup kami setiap saat, kami senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, karena Engkau juga hadir, menyertai, mendampingi kami, supaya hidup kami senantiasa penuh kasih, terutama senantiasa semakin beriman kepadamu, bahwa Engkau hanya selalu untuk menyelamatkan, membahagiakan hidup kami. Maka berilah rahmat apa yang kurang di dalam diri kami, sehingga kami bisa senantiasa melayani-Mu, memuji-Mu, mengabdi-Mu, dan juga kami wujudkan di dalam mengasihi sesama kami. Tuhan, semoga kami semakin tambah beriman kepadamu. Engkau yang hidup, yang selalu memperhatikan kami, mencintai kami, supaya kami hidup senantiasa berbahagia, selalu menjadi murid-murid-Mu. Berilah kami kesetiaan, sampai kami Kau persatukan dengan-Mu di surga, dengan Bunda Maria, dengan para kudus-Mu. Doa ini kami haturkan dengan perataan Kristus Yesus yang hidup sekarang dan sepanjang masa. Amin. Langsung. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi atau selamat siang. Ya, gongsi facai, ya katanya karo pria yang kanan dikepal. Ya, katanya gongsi facai. Dan ya kemarin saya ya imlekan dengan kelompok lansia HKY. Oh, nama saya Romo Justinus Sumantri, tugas di HKY Katedral. Sudah 4 tahun di sana, tetapi saya sangat jarang di sini. Mungkin baru dulu ya sekali. Maka tadi saya seperti Yesus memasuki bait Allah kagum. Kagum. Diajak densi.
Devi, diajak Devi, saya mengagumi Yesus masuk bait Allah itu kagum gitu. Bagus sekali ya gereja Yakobus. Saya harapkan umatnya ya bagus-bagus ya. Karena gerejanya bagus. Dan saya terima kasih kepada Ibu Lucia, saya dipanggil di sini. Saya sudah Romo lansia, disuruh memberi renungan tentang api pencucian atau purgatori. Itu saya belajar lagi. Jadi meskipun sudah lanjut, tapi saya senang dengan Anda semua bisa memperdalam lagi, belajar lagi dengan memberi renungan ya saya bisa belajar lagi dengan Bapak Ibu. Untuk memulai ini saya ambil dari kitab suci, dan ini tidak mudah renungan ini. Saya hanya mengingat pengalaman hidup dulu. Saya kalau ingat api pencucian purgatori, saya merenung sebentar. Dari Makabe, dari kitab Makabe. Maka mari kita baca dari Makabe. Yang 38 itu pria ya, yang ganjil nanti wanita. Mari kita mulai. Kemudian Yudas, mari bersama-sama yang pria. Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ke-7. Maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu, mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Mereka pun lalu mohon dan minta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya diminta memberi renungan 45 menit. Wah, lama ya. Kalau di HKY khotbah diminta 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit di belakang itu ada bendera merah-merah gitu. Jadi malah kacau. Wah,
10 menit, wah sudah lebih. Di sini 45 menit ya. Moga-moga malah karena terbiasa khotbah singkat 45 menit ya. Jadi ya, tapi saya tadi di dalam doa, saya sejak dulu ngikuti karismatik ya, sejak pastor muda sampai sekarang. Kelebihan karismatik itu semakin percaya apa? Tuhan Yesus Kristus hidup. Hidup itu artinya apa? Hidup itu ya punya mata, punya telinga, punya mulut, mendengarkan. Kalau kita berdoa, hadir di sini, sabda-sabda Tuhan hidup. Jadi tidak 2000 tahun yang lalu, tetapi hidup. Itu yang membuat apa? Ya gereja, saya, Anda kalau ikut karismatik karena Tuhan hidup, memperhatikan aku, mencintai aku, mendengarkan aku. Setiap langkah-langkah hidupku Tuhan memperhatikan aku sebagai anak-anaknya. Itu yang memberi kekuatan kita. Tuhan hidup. Banyak orang Katolik, Tuhan hidup hanya di gereja. Di gereja. Memang lewat sakramen Ekaristi, lewat sakramen apa, tetapi karismatik diberi anugerah Tuhan senantiasa hidup mencintai kita. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di apa, tapi Roh Kudus. Coba orang, saya tidak tahu ya, sering kalau di apa kota-kota kecil, saya sering berkarya di kota-kota kecil. Di gereja apa rajin ini, tapi di luar saya sering melihat sendiri. Mobilnya mau pulang parkir langsung marah-marah, waduh, gombal, marah-marah toh. Tetapi kalau di gereja, apa Tuhan hanya di gereja? Tidak, Tuhan hidup seperti nafas kita hidup. Maka karena hidup dalam Roh Kudus, kita selalu diperbaharui. Ada gereja apa? Moto gereja yang sangat bagus, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, saya maaf ya tidak membuat ini ya, karena saya romo jadul, nggak bisa buat apa di itu ya. Saya lebih ke pengalaman ya, sharing ya. Ecclesia Reformanda, gereja selalu diperbaharui, reformasi. Ecclesia gereja yang selalu diperbaharui. Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus hadir terutama karismatik, siapa yang mendirikan? Roh Kudus. Kalau ordo misalnya apa? ME yang mendirikan mungkin dulu pastor ini, ordo siapa? OP kemarin pesta apa Vincenzi apa SVD, ada Romo pastor ini yang mendirikan secara pribadi-pribadi. Tetapi kalau karismatik siapa yang mendirikan? Roh Kudus. Lah kalau Roh Kudus yang mendirikan dan Roh Kudus selalu hadir, coba Bapak Ibu. Pengalaman hidup saya kalau ada apa-apa mohon Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus kalau apalagi diterima untuk hidup sehari-hari atau roh kebijaksanaan. Saya nggak bawa buku-buku ya, saya menulis banyak buku ya. Selama jadi pastor setahun paling tidak 1 buku. Di HKY ya sudah 3 buku. Buku-buku rohani, sejarah apa HKY, sejarah kuskupan. Sebetulnya kadang-kadang cuntel, seperti anak-anak waktu membuat tesis skripsi itu cuntel. Mau nulis apa? Tapi Roh Kudus menerangi Tuhan. Saya baru mau nulis tentang ini untuk memperdalam iman umat. Lancar ya. Ada inspirasi ada. Bapak Ibu coba dalam hidup Bapak Ibu dipanggil apa coba? Itu hadir apa? Menghadirkan Roh Kudus. Ini lalu apa? Itu karismatik Roh Kudus, maka di dalam karismatik terutama ya puji-pujian, maka di sini senang sekali Bapak Ibu ini apa yang hadir ya, kursi masih kosong ya,
Seandainya Bapak Ibu yang hadir 5, tidak apa-apa, puji-pujian, nanti kursinya menari-nari sendiri. Seperti Yesus itu mau ke mana? Yerusalem, seandainya manusia suruh diam, akan batu-batu akan meloncat-loncat. Daud yang menari-nari. Jadi tujuan hidup kita kan selalu diingatkan di karismatik untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kalau aku memuji, memuliakan Tuhan, hatiku sukacita. Dan kita tahu hati yang sukacita itu kan jauh dari setan, jauh dari penyakit, jauh dari stres. Maka Monsinyur Didik itu dia menekankan pastoral senyum saja. Senyum. Ya, biasanya saya harapkan anggota karismatik itu mudah senyum. Kita akan merenungkan tentang api pencucian purgatori. Dan purgatori itu biasanya orang bisa memberi renungan karena ditulis di dalam Injil. Tetapi tentang api pencucian purgatori, ya purgatori itu purgare, menyuci, membersihkan dari bahasa Latin. Itu tidak ada di dalam Injil, juga di dalam kitab suci sangat susah menemukan api pencucian. Maka dari Injil itu, maaf ya, supaya Bapak Ibu imannya mendalam ya. Saya di HKY itu mungkin sudah lebih dari 3 saudara-saudariku umat Allah Katolik datang ke sekretariat minta surat pindah agama dari Katolik, maaf biasanya ke Protestan. Lebih dari di HKY. Saya mengatakan kami tidak bisa membuat surat. Karena yang membaptis Anda itu Tuhan. Biasanya saya tanya, mengapa kamu kok pindah agama? Romo, karena ajaran gereja Katolik tidak dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Tidak punya dasar di kitab suci. Pada umumnya demikian. Maka pada kesempatan ini mari kita memperdalam iman kita. Karena saudara-saudari kita yang Protestan itu melulu dari kitab suci. Melulu dari kitab suci dalam bahasa Latin sola scriptura. Sola scriptura kalau tidak tertulis dalam kitab suci, kalau tidak dikatakan oleh Tuhan Yesus terutama itu mereka kurang percaya. Maka saudara-saudari kita yang Protestan tentang api pencucian ya tidak percaya pada umumnya. Lah orang Katolik kalau Anda imannya setengah-setengah ditanya, oh kamu hanya dibohongi selama bertahun-tahun jadi Katolik. Di Injil nggak ada, di Alkitab nggak ada. Mulai bingung, oh iya ya aku dihapusi, aku pindah. Purgatori tidak ada di dalam sabda Tuhan, maka mereka tidak percaya. Juga paus, juga imam, itu di Injil tidak ada, maka mereka tidak percaya. Pengakuan dosa, tetapi kalau baptis ya mereka percaya. Ini maka gereja Katolik ya penting sumber imanku ya kitab suci. Untuk mengenal Tuhan Yesus ya harus membaca kitab suci. Itu sumber kitab suci imanku. Tetapi saudara-saudariku di gereja Katolik kitab suci itu tanda petik bahan mentah. Bahan mentah. Maka gereja lewat orang-orang bijaksana
membuat namanya ajaran gereja. Ajaran gereja. Dan ajaran gereja, jadi pertama kali kitab suci, kemudian ajaran gereja. Ajaran gereja itu termuat di dalam katekismus gereja Katolik yang tebal itu. Tetapi Bapak Ibu yang muda-muda itu zaman modern sekarang. Buka AI, buka Google, tanya di sini ajaran gereja. Nah, saya sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah modern, saya nggak perlu memberi renungan ini. Tanya saja tentang purgatorium di AI, di Google. Itu jadi, oh ini artinya. Nah, maka saya sebagai Romo yang lansia, senior, saya lebih pada pengalaman saya saja. Pengalaman. AI atau Google itu lebih ke teknik, tidak ada pribadi. Tidak ada pribadi, tidak ada pengalaman hidup. Hanya teori. Dan purgatorium yang kita renungkan bersama-sama di sini itu ya saya mengulang kembali merenungkan kalau purgatorium itu apa dalam kitab suci. Ya sejak dulu hanya ingat di kitab Makabe 2 itu ayat sampai 45 tadi. Yudas berperang kepada orang-orang Palestina di sekitarnya. Dan ternyata pasukan Yudas banyak yang mati. Dan pada waktu mau dimakamkan, ribuan orang mati itu pada dia percaya kepada Allah Yahweh ya. Tuhan Yesus belum lahir itu. Mereka menemukan jimat-jimat. Setiap budaya-budaya kan ada jimat-jimat. Ada jimat. Jimat apa ya? Apa bahasa Indonesia? Jimat apa? Kesaktian. Jadi kalau aku orang Jawa, aku imam dan aku perang, ternyata setelah aku mau dimakamkan, aku bawa keris itu. Dicobahku. Oh, makanya mati ya nggawa keris. Padahal Romo yang nggawa keris ya, jimat itu. Nah, itu pasukan Makabe itu. Yudas Makabe itu tentaranya mati setelah mau dimakamkan membawa jimat-jimat. Banyak orang menghakimi, oh dia meskipun percaya kepada Allah tapi punya jimat-jimat. Ibu-ibu punya jimat Semar Mesem enggak? Jadi Semar Mesem. Oh enggak punya? Saya kira punya ibu-ibu atau putri-putri yang Romo umurku wis tuwa ora payu-payu. Nah, terus kedukul buat Semar Mesem. Kesana kesemani mesem biar orang tertarik. Ada toh pakai susu. Ya itu jimat ya, jimat. Pasukan Yudas Makabe itu banyak yang mati dan membawa jimat-jimat dan mereka menghakimi pasti masuk Seoul. Waktu itu Seoul itu bawah tanah. Zaman itu ya belum seperti zaman sekarang bumi bulat ya. Dan pandangan surga ya tempat yang di bawah api yang berkobar-kobar enggak padam. Seoul namanya. Neraka itu Seoul. Wah itu di sana pasti masuk Seoul. Tetapi Yudas Makabe sebagai orang bijaksana tidak. Mereka orang-orang yang percaya kepada Allah tapi masih percaya kepada jimat-jimat ini. Maka mari kita doakan dan mari kita mengumpulkan persembahan dibawa ke bait Allah sebagai pelunas dosa-dosa saudara-saudari. Maaf ya, saudara-saudaraku dulu wanita itu belum dianggap nggak boleh jadi tentara ya. Saudara-saudaraku yang mati bagaikan pahlawan itu. Dan mereka percaya dengan doa dan silih persembahan
ke bait Allah mengumpulkan kolektor. Jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang mati akan masuk ke surga. Dengan pandangan demikian, mengapa kita doakan kok enggak langsung masuk surga? Karena mereka kan masih punya dosa tadi. Meskipun percaya kepada Tuhan Allah, tetapi masih punya jimat-jimat. Untuk bersatu dengan Allah, ini yang pandangan gereja. Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Maka aku yang tidak kudus suci karena dosa-dosaku itu tadi disebut jimat-jimat, maka perlu di api ini maka repot ini. Penyucian atau penyucian itu suci atau nyuci, tapi akhirnya purgara itu menyuci. Seperti kita nyuci baju biar bersih, tapi saya condong ke penyucian supaya kita kudus suci biar cocok, matching dengan Tuhan yang kudus, bersatu dengan Tuhan yang kudus. Maka itu proses itu api pencucian. Dan merekanya butuh apa? Doa-doa kita. Doa-doa yang sungguh-sungguh dengan puasa. Puasa yang tadi amal, aku memberi hasilku untuk Allah. Demi apa? Demi api saudara-saudaraku yang di api pencucian. Saya senang di sini kan Bapak Ibu kebanyakan pakai pakaian merah. Saya tadi mikir, wah, saya tak pakai sekolah saya yang merah. Biar matching, nah. Ya kalau saya pakai hitam kan nggak matching. Kok Romo ning Yakobus kok ning Adi Jasa. Ya itu nggak matching. Ya. Oh maaf yang hitam ya. Saya hanya beri contoh loh. Kalau saya loh, maka liturgi itu kan begitu. Liturgi. Ya ada matching. Jadi Tuhan yang kudus, yang suci, maka aku juga biar bersatu dengan Tuhan, biar matching gitu. Untuk itu kita perlu disucikan, bukan dicuci, tapi nggak apa-apa dicuci dan disucikan biar kudus. Itu namanya proses itu purgatorium atau api pencucian. Lalu apakah itu tempat? Ya ini sampai sekarang Bapak Ibu kita ajaran gereja mengatakan bukan tempat. Api pencucian itu bukan tempat tetapi orang yang situasi, orang yang dicintai Tuhan. Tetapi dia tanggapannya kepada kasih itu masih setengah-setengah. Maka Tuhan yang Maha Kasih itu ya membersihkan dulu. Tadi yang saya sebut matching. Jadi bukan tempat seperti surga. Surga itu bukan tempat yang diterima oleh banyak orang. Tempatnya di mana? Di jagat raya, di planet mana? Maka dulu orang Rusia sampai membuat Soyuz atau apa dulu. Zamannya Apollo 11, 12 kita masih kecil atau terutama saya. Dan dia pulang mengatakan nggak ada surga. Nggak ada surga. Maaf ya, itu seperti saya dulu pernah tugas di Cepu dan setiap tahun di Cepu Blora sana ada orang yang volunteer dari Cina volunteer ngajar bahasa Mandarin. Dan saya tanya, do you believe God? What is God? Enggak tahu sama sekali. Anak-anak remaja itu. Karena sejak kecil tidak diperkenalkan. Jadi sejak kecil, who is God? Bingung. Tetapi kalau saya ajak doa karismatik seperti ini, dia nyanyi-nyanyi. Ya karena pandangannya surga itu tempat di mana surga nggak ada, apalagi zaman modern. Elon Musk atau apa yang orang Katolik, yang keluarga Katolik yang hebat sampai berjumpa dengan Paus Fransiskus, dia Katolik hebat. Dia akan saya membuat nanti
orang bumi sampai ke Mars, sampai kemana bukan untuk mencari surga. Tempat bukan. Tetapi itu situasi, kondisi, kalau aku bersatu dengan Tuhan itu sudah surga, saudara-saudari. Dunia tadi Tuhan sudah hidup, sudah lahir, itu ingin bersatu dengan diri kita, itu sudah surga. Tetapi kalau di dunia kan tidak sempurna. Seperti Paulus mengatakan, aku melihat Tuhan seperti aku berkaca, bercermin di kaca yang buram. Kalau aku nanti ada kehidupan abadi, ya di sana aku bersatu dengan surga yang utuh, yang sempurna, bersama Allah Bapa, bersama Bunda Maria, bersama para kudus. Mereka langsung ke surga. Ya itu jadi api pencucian purgatorium itu bukan tempat. Api pencucian, apinya tidak panas atau apa seperti, tapi situasi. Tuhan mencintaiku, aku rindu, aku ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi aku sebagai manusia, aku banyak kelemahan, dosa. Maka Tuhan ingin begitu mencintai manusia, semua anak-anaknya supaya masuk surga. Itu. Tuhan tidak ingin kita anak-anaknya masuk neraka. Kalau neraka ya kebalikan dari surga ya. Jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Nanti kalau lebih dari 45 menit saya kasih sapu tangan di sana ya. Jauh dari Tuhan. Konkretnya begini, coba Bapak Ibu mau ngaku dosa. Wajahnya cemberut, makan tidak enak, ini dosanya banyak, gelisah, nggak bisa tidur, menyalahkan, semua anjingnya tenduangi, kucing tenduangi, suami atau istri omelin tendang. Jauh dari Tuhan hidupku gelisah. Tapi setelah mengaku dosa, makan enak, tidur nyenyak, ngorok, biasanya nggak pernah ngorok, karena dekat dengan Tuhan. Itulah, jadi kalau aku mau mengaku dosa, aku ingin dekat Tuhan, bersatu dengan. Aku ingin Ekaristia, aku ingin bersatu dengan Tuhan. Paulus mengatakan mencicipi surga, itu. Mencicipi surga. Banyak umat Romo enggak kalau ngaku dosa gimana? Apa di depan cermin aku mengampuni dosa sendiri, omong sendiri dosa, tidak. Tapi saya mencari Romo yang senior ya, misalnya di Ngagel Romo Thomas, kalau pas pertemuan itu Romo ada waktu ngaku dosa, saya plong dekat sama Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Maka Bapak Ibu terimalah sakramen-sakramen itu pecahan surga yang bisa aku cicipi. Bahagia, itu sudah kita menikmati surga. Tapi kita kan masih hidup di dunia, jadi masih sering jatuh lagi. Jadi purgatorium atau api pencucian, Tuhan mengasihi aku, tetapi aku manusia yang rapuh, orang yang banyak dosa, harus dibersihkan dulu, dicucikan dulu, dan namanya api biar semakin suci, biar pantas, biar matching, bersatu dengan Tuhan. Dan kita ya, kalau emas di kitab suci, emas perlu dicucikan, dimurnikan dengan api. Kita anak-anak Tuhan, emas itu. Tuhan mengatakan, aku bagaikan biji matamu Tuhan. Dulu banget awal-awal karismatik ya, saya ikut pernah retret 8 hari karismatik pernah itu. Saya senang karena ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, Insinyur Niko dulu. Wah itu kalau ada apa-apa ada lagu itu saya lari jerantah langsung, siapa. Kalau pas jengkel kepada Romo lain ya biji matamu.
Nah, jadi kan bisa juga. Bisa gembira, tapi bisa plong, ya toh. Kalau dengan orangnya nggak berani, tapi di hadapan Tuhan berani. Tapi Tuhan kan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, terus ngomel mau sak gelemu, jadi sambil nyanyi, plong gitu. Nah, itu apa? Tuhan mencintaiku bagaikan biji matanya. Maka Tuhan sungguh mencintai. Di kitab suci banyak kata-kata demikian. Kalau 100 domba yang satu hilang, dia meninggalkan yang 99. Begitu mencintai pribadi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang zaman medsos. Semua orang ya apa-apa medsos. Tadi saya tanya Google, tanya AI, terus anak-anak kita juga. Sampai orang punya 2 handphone kiri kanan, ada 4 kaki kiri kanan, bunyinya bingung kalau bunyi bareng, bingung kabeh gitu. Tetapi saya ingatkan, itu bukan pribadi. Tuhan menganggap kita pribadi yang bisa sakit, yang bisa jatuh, yang aku bukan mesin yang robot. Seperti kalau aku urut di bank atau di rumah sakit disebut nomor 2, nomor 3, aku bukan nomor. Tuhan memperhatikan kita masing-masing. Yang 99 lepas saja. Aku mencari yang satu. Dipanggul, dibawa. Karena Tuhan kangen rindu pada kita bersatu. Itulah surga. Maka kita kalau menyadarkan Tuhan yang kasih itu sangat mencintai, dan nanti kalau aku dipanggil Tuhan dan aku tentu lemah hidup kita, ya kita tentu disucikan, bukan disiksa, tetapi dimurnikan. Aku bagaikan emas, Tuhan mencintaiku. Aku bukan kayu. Engkau bagaikan biji mataku, telapak tangan. Namamu kusebut kutulis di dalam telapak tangan. Aku sudah memanggil engkau di dalam rahim ibumu. Terus Tuhan mencintai cara pribadi. Kita di hadapan Tuhan itu emas murni yang selalu harus dimurni. Bukan kayu yang kasih api bakar, terbakar habis jadi abu yang tidak berguna lagi. Kalau kesadaran itu selalu kita tanam, kita akan merasa bahagia. Oh iya. Ada dipikirkan normal, ada api pencucian. Karena Tuhan kudus, aku harus disucikan dulu. Tapi aku emas murni, bukan kayu yang mudah terbakar. Lalu tadi Yudas Makabe, banyak pasukannya mati karena membawa jimat-jimat. Maka Bapak Ibu, terutama juga di dalam masa Imlek ini, kita punya budaya-budaya yang agung. Imlek itu sebelum Masehi sekitar 2 abad, 5 atau 16 sebelum Masehi di Cina sana, muncul Imlek musim semi, tumbuh bersyukur. Petani-petani menanam tumbuh, tukul, trubus, tumbuh. Itu perlu kita hormati. Tetapi budaya-budaya jangan sampai itu menggantikan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan sampai membuat hidup kita tidak bahagia, mengikat. Maaf misalnya, ada budaya-budaya yang dalam merayakan pesta itu, maaf ya, main judi. Main judi. Nah, itu jangan kemudian kita terikat pada itu. Nah, itu nanti kalau kita meninggal ya itu termasuk dosa, maka perlu dibersihkan gitu. Maaf itu. Karena saya melihat sendiri ini dulu ya,
Saya pernah tugas di Tangerang sana, di Tangerang. Ini masuk di mana enggak? Masuk di Zoom, yang lihat banyak. Ya enggak apa-apa, di Tangerang enggak apa-apa, karena itu kan, karena apa? Di Tangerang, maaf di sana ya sekarang jadi rame ya, maka ada PIK 2, PIK 1 ya, saya kenal semua itu dulu daerah saya. Waktu itu Serpong, Bintaro, mana itu masih stasi Tangerang. Banyak, maaf, Cina Benteng di sana. Dan kalau meninggal ya pastor kan mesti datang ya, saya datang ya, meninggal. Terus saya akan masuk ya, saya biasanya masuk ke rumah-rumah mereka di pulang. Saya kaget loh, oh tuh main judi ya, tuh main judi. Wah saya kaget loh, tuh main judi. Ya itu saya mengatakan kalau kita sudah mengikuti Yesus itu jangan apa yang budaya yang tidak baik ya perlu kita tinggalkan. Oh iya Romo, terus maaf juga karena saya pengalaman di sana lama. Orang meninggal itu ya, sekali lagi maaf ya, Cina Benteng ya. Dibawa ini jenazahnya ya. Tapi di sampingnya apa? Bendo itu apa bahasa Indonesia apa? Parang, sampingnya lagi semongko. Saya doakan, oh ini untuk apa? Saya pikir untuk pastornya ya. Bukan untuk ini anakku supaya bisa masuk surga. Loh kok bawa semongko? Iya Romo nanti kalau capek lelah. Oh tidak. Tuhan akan menyongsongnya. Bisa enggak dipinggirkan? Macam itu. Oh iya Romo bisa. Tetapi mereka, saya di sana membaptis banyak orang. Kemudian mereka tanya, Romo kalau jadi Katolik boleh makan babi? Boleh. Wah mereka jadi Katolik semua. Itu baik, budaya itu baik. Jadi tadi Yudas Makabe melihat tentara-tentara percaya kepada Yahweh, tapi budaya-budaya setempat tadi di dalam kutipannya itu dia bawa. Maka dia seperti kalau banyak orang mengatakan masuk neraka, tetapi Yudas Makabe tidak. Kita doakan dia seperti di proses penyucian. Tidak hanya didoakan, tetapi juga pakai mati raga bentuknya ya seperti APP itu. Kolektor dipersembahkan pada Tuhan untuk jiwa-jiwaku yang jiwa-jiwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak 100%. Jadi saudara-saudariku, api pencucian menurut ajaran gereja ada. Kita percaya. Cari di kitab suci, di Injil tidak mudah. Karena sabda Tuhan itu seperti barang mentah dan perlu kita renungkan, dan sabda Tuhan itu hidup terus-menerus. Maka para bapak gereja, para orang-orang yang penuh Roh Kudus membuat ajaran gereja. Dan tadi saya katakan, saudara-saudara, bapak ibu punya banyak saudara-saudara yang Protestan, mereka tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi gereja mengajarkan ada. Dan kita bisa selalu di api pencucian dosa-dosaku, terutama kalau kurang mengasihi ya di api pencucian mungkin sebentar, lalu tetapi yang saya ingat di api pencucian agak lama kalau kita menfitnah, 3 menit, kok cepet ya? Berarti kita sudah seperti di bait surga, bait Allah, 1000 hari hanya sebentar Tuhan, iya toh? Ya, saya pikir baru 10 menit sudah hampir 45 menit. Berarti saya ini di dekat Anda, sedekat surga ya. Di bait Allah, 1000 hari bagaikan. Ya, itu jadi menfitnah, maaf. Itu kita agak lama menurut ajaran gereja di api pencucian. Mencemarkan nama baik. Ya maaf, itu juga. Lalu apalagi? Maaf ya, sekarang sudah enggak model tapi masih ya lewat WA. Gosip.
Kan mencemarkan nama baik digosok-gosok tambah sip. Apalagi macam itu. Itu lalu saya harapkan kita jangan takut ada api pencucian, jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar daripada kita di api pencucian. Kasih Tuhan yang menyebut Yesus dikenalkan Tuhan kita Bapa, Tuhan mengasihiku. Itu hanya untuk proses dinamika supaya kita bersatu dengan Allah, dengan Bapa di surga. Ini saja saudara-saudariku, semoga ya kehadiran saya dan saya senang bisa sharing pengalaman iman itu menambah imanku pada Tuhan. Itu kita mohon supaya aku setia. Bukan menakutkan ajaran Tuhan, tapi Tuhan itu sebagai ungkapan wujud kasih kepada kita. Tuhan ingin rindu selalu bersatu di dalam dunia ini juga nanti kalau kita bersatu dengan hidup abadi yang komplit sempurna di surga. Tuhan memberkati kita semua dan amin. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih, PDPKK Santa Teresa Avila boleh berjalan dengan lancar karena dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu. Maka mari kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui PDPKK Santa Teresa Avila. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah, segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang baik bagi Tuhan. Baik, selanjutnya saya mengundang Ibu Devi. Kita simak bersama-sama pengumumannya. Cek. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah terkasih atas kehadirannya. Selama 2 bulan ini kita topiknya sama ya, katekese. Tanggal 1 sekarang sudah purgatorium. Minggu depan kita akan belajar karma dan kutuk. Gitu. Sering toh orang itu bilang, kamu bawa gini nanti karma. Boleh ya omonganmu tuh kutuk. Nah itu nanti kita belajar secara gereja Katolik itu yang benar gimana sih. Ada enggak karma, ada enggak kutuk, boleh enggak karma, boleh enggak kutuk. Oke, selanjutnya. Nah ini oleh Romo Dion Damis SPD. Ya, next. Kembali menggudang, menggugah, meminta, memohon. Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam KEP, kursus evangelisasi pribadi, yuk gabung.
Supaya kita belajar mengenai Kristus, apa maunya Kristus, kita ini murid Kristus harus seperti apa, kita harus bagaimana. Belajar di Yakobus ini ya, selama 8 bulan loh, 8 bulan loh cuma 350 dapat makan lagi, betul ya? Dapat makan ya Yesus ya? Dapat makan, snack, snack. Ya pokoknya kan makan. 350.000 loh 8 bulan, kurang gimana. Diawali dengan SHDR Seminar Hidup Dalam Roh. Kalau Bapak Ibu mau mengenal, mau belajar lebih lanjut lagi tentang pembaruan karismatik Katolik, apa toh itu? Aku kok bingung, aku kok enggak ngerti. Aku pede tapi kok masih bingung, aku datang ke pede kok masih enggak ngerti. Itu apa, pujian penyembahannya gimana? Nah, melok ini, SHDR ya, Seminar Hidup Dalam Roh, mulai tanggal 27 setiap minggu. Ya, setiap minggu belajar. Setiap minggu hari apa? Setiap hari Kamis jam 18.30 ya. Oke. Ruangannya di lantai 2 ruang Urbanus. Kalau Anda bukan murid CAP, tidak mendaftar CAP, kena biaya 80.000, betul ya? 80.000 dapat makan, betul ya? Berarti kan 4 kali pertemuan, itu ada 7 sesi, 4 kali pertemuan. Berarti satu pertemuan cuma bayar 20.000 sego kotak ya toh. Oke. Ya, ayo yang masih bingung pengen belajar PD, pengen ngerti lebih lanjut lagi tentang PKK, ikuto, meloo ya. Next, sudah? Pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang butuh didoakan, minta didoakan, perlu didoakan. Nanti datang ke sini aja akan didoakan oleh tim doa kami. Sudah? Sudah ya? Oh ya, nanti kita hari Selasa ya, Yul, Selasa apa Senin? Hari Selasa kita ini yang pelayan dari Avila, kita ada sel, ya, sel komunitas. Bagi teman-teman yang ingin bertumbuh lebih lagi, bagi teman-teman yang ingin, oh aku pengen melayani di Avila, aku pengen lebih lagi. Kita undang, siapa yang mau nanti bisa hubungi Ibu Yuli ya. Karena itu selnya nanti berdasarkan kelompok umur. Ada yang noni-noni belasan, ada yang 20-an, 30-an ya. Nanti supaya ngomongnya nyambung. Supaya yang mak-mak 60 tahun ngomong mbak noni-noni belasan tahun gak nyambung ya. Oke? Mari kita mohon berkat dari Tuhan sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Oh, lagu dulu. Oh enggak. Ya. Sebelumnya maaf Romo, ada yang berulang tahun dalam minggu ini sama minggu lalu, sama Oma yang minggu lalu maju tapi belum dapat kado. Oma siapa? Silakan. Sekali lagi, yang berulang tahun dari tanggal 25 Januari 2025 sampai hari ini tanggal 1 Februari 2025 silakan maju. Kita mintakan doa dari Romo. Ada lagi? Jika tidak ada, kami minta kesediaan Romo untuk mendoakan yang berulang tahun. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun hari-hari kemarin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan, kami bersama-sama mengaturkan terima kasih, syukur atas hari ulang tahun putra-putrimu ini. Engkau sudah mendampingi hidupnya, memberi rahmat pada mereka, dan selalu memberkati hidup mereka. Maka kami mengaturkan terima kasih. Pada hari yang istimewa ini Tuhan, kami tentu masih membutuhkan berkat-Mu bagi putra-putrimu yang merayakan ulang tahun. Berilah rahmat panjang umur, rahmat kesehatan, kesejahteraan, dan selalu berkat yang mereka butuhkan untuk menjadi putra-putrimu yang berbahagia.
dan sukacita. Maka secara istimewa berkatilah putra-putrimu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan juga berkatilah kami akan mengakhiri acara pujian dan syukur, supaya kami senantiasa Kau beri rahmat, damai, kesejahteraan, dan juga penuh sukacita dalam hidup sehari-hari sebagai putra-putrimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita persekutuan doa ini senantiasa didampingi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang kita naikkan satu pujian ini. Kita percaya bahwa hanya Allah kita yang terbesar dan mulia. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Sampai ketemu minggu depan, ditunggu kehadirannya. Sampai jumpa. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Mari Romo. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar